Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul, saling menjelaskan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fima 'indahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka saling mendengarkan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, as-sakinah, kecuali diturunkan kepadanya ketenangan di dalam hati-hati mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang. Jadi yang diturunkan kepada mereka yang pertama ketenangan, kemudian kasih sayang di antara mereka, wa haffathumul malaika, dan malaikat itu mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fima 'indahu, dan mereka, nama-nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat al-jalilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ketika masuk bulan Ramadan, setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu yang bernama Malakul Jibril alaihi salam, dan mereka berdua tidak saling, karena yang mengajarkan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Dan kita bersyukur sekali pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian tadabbur kita yang tentu saja sangat bermanfaat untuk khazanah pengetahuan kita tentang Islam. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentu saja kita tahu semua bagaimana sebab terjun dari beliau. Ya, kita senantiasa mencintai beliau walaupun kita belum pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian tadabbur kita, dan kita sudah masuk ke dalam juz 4. Juz 4 ini sebagian besar adalah surah Al-Imran, dan beberapa lembar terakhir yaitu surah An-Nisa. Sangat banyak sebenarnya ayat-ayat yang menarik untuk kita tadabburi di dalam ayat ini. Bagaimana ada doa di dalamnya, bagaimana ada zikir di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bentuk-bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh." Allah berfirman, mereka orang-orang yang senantiasa yadhkurun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan ketika mereka mentadabburi atau merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga dihitung zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ayat di juz 4 ini, ada ayat yang menjadi kesukaan para laki-laki. Kesukaan para laki-laki, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita 2, 3, 4. Dan ini cuma satu ayat yang menunjukkan bolehnya menikah 2 dan lebih, cuma ayat ini di dalam Al-Quran. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan kita pada hari ini
di juz 4 di surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira ayat ini adalah ayat yang sangat populer dan semua mungkin menghafalnya, karena hampir setiap Jumat ayat ini diulang-ulang oleh khutbah para khatib, dan memang menjadi ayat yang sangat mudah untuk kita pahami dan kita jelaskan. Makanya ayat ini menjadi ayat yang sangat bagus dan menarik sekali untuk kita tadabburi, karena dia adalah ayat yang sering kita dengarkan yang pertama, dan tentu saja ayat yang mungkin kita sudah hafalkan semua. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Idza sami'ta Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul atau qala ya ayyuhalladzina amanu fa'ari'uhu sam'aka fa innama ba'dahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu." Kata Ibnu Mas'ud, apabila kalian mendengarkan di dalam Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, maka taruh baik-baik telingamu. Taruh baik-baik telingamu. Fa innama ba'dahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena pasti setelah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, atau ada larangan untuk kita senantiasa menjauhi larangan tersebut. Jadi semua tentang ya ayyuhalladzina amanu itu pasti setelahnya ada ayat perintah dan ada ayat larangan untuk kita menjauhi setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian perintah pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa jamaah sekalian adalah sesuatu yang penting untuk kita miliki di dalam hati-hati kita, karena ketakwaanlah yang akan menolong kehidupan setiap manusia. Siapa yang tidak bertakwa, maka tidak ada pertolongan kepadanya. Makanya pentingnya untuk kita senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah di juz 2. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, bersiap-siaplah kalian, karena sebaik-baik persiapan adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal. Jadi ketakwaan adalah sebuah hal yang penting untuk kehidupan setiap manusia. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ketakwaan yang setengah-setengah, tapi ketakwaan yang benar-benar bagaimana kita mengajar, bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi seorang muslim hendaknya lah melakukan dan menunaikan setiap kewajiban-kewajibannya, semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Jangan sampai yang mau dia kerjakan cuma hal-hal yang sifatnya dia sukai saja. Hal-hal yang tidak dia sukai, misalnya bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian dia tidak melakukannya. Kemudian ada perbedaan ulama yang disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, haqqa tuqatih, dan ini disebutkan oleh Zubair dan beberapa
Orang lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, kata beliau, ternyata ayat haqqa tuqatihi adalah ayat yang mansukh, ayat yang telah dihapus hukumnya, ayat yang telah dihapus hukumnya dan maknanya. Dan ayat yang menghapusnya sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Jadi kalau ayat haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya ketakwaan, kata beliau bahwa ayat ini dihapuskan maknanya dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, ayat yang menunjukkan bahwa bertakwalah kalian dengan semampunya saja. Ternyata datang sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalha dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ini juga disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi beliau menyebutkan dua perbedaan ulama. Kata beliau bahwa ternyata ayat ini tidak menghapus dan tidak dihapuskan. Karena kenapa? Karena maknanya tidak kontra antara haqqa tuqati dengan fattaqullaha mastata'tum. Dia memiliki alasan. Ayat tentang haqqa tuqati menunjukkan bahwa hendaknya kita bersungguh-sungguh terlebih dahulu untuk melakukan ketaatan kita. Kemudian kalau kita tidak sampai kepada batas kemampuan kita, maka berfungsilah ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Makanya kata beliau bahwa ayat ini tidak kontradiktif antara keduanya, karena mereka atau dua ayat ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Karena fattaqullaha haqqa tuqatihi adalah ayat yang menunjukkan kesungguhan kita dalam bertakwa kepada Allah, dan ayat tentang fattaqullaha mastata'tum adalah ayat yang menunjukkan bagaimana kita bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kita, selagi kita memang benar-benar mengeluarkan kemampuan kita. Karena jangan sampai dengan dalil fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, kemudian digunakan dalam hal-hal yang keliru. Misalnya dia tidak sholat subuh karena mengatakan bahwa bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Semampunya dia tidak bisa bangun subuh, makanya dia tidak sholat subuh dengan ayat ini. Atau dia mengatakan fattaqullaha mastata'tum, dia tidak berusaha untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, padahal kemampuannya ada, namun karena alasan fattaqullaha mastata'tum, dia menahan hartanya kemudian tidak menunaikan ibadah haji. Makanya kata Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalha, kata beliau ayat ini tidak saling menyerang, tapi ayat ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqati, kata Ibnu Abbas, ini maknanya adalah wa ayyuta'allaha wa ayyuta'allahu wa la yu'sa wa ayyudhkara wa la yunsa wa ayyukfara wa ayyushkara wa la yukfara. Kata beliau, ittaqullaha haqqa tuqati maknanya adalah kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak bermaksiat terhadap perintah-perintah dari Allah, dan kalian senantiasa mengingat Allah, dan kalian tidak pernah melupakan Allah, dan kalian senantiasa bersyukur kepada Allah, dan kalian tidak kufur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian berada di atas millah al-Islam, karena Islam adalah agama yang memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berislam dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena kapan kita meninggal dunia, kemudian kita mati di atas ketidakislaman kita, maka apa boleh buat? Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata." Siapa yang meninggal dunia, kemudian pada saat dia meninggal dunia dia mengetahui bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Husain Muhammad Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullah. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi harramallahu alaihi an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara manusia yang di dalam hatinya ada kalimat syahadat yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqan min qalbihi, jujur di dalam hatinya, harramallahu alaihi an-nar, maka Allah mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Makanya syarat yang paling penting adalah kita masih dalam keadaan Islam ketika kita meninggal dunia. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi an-nar. Wa may yusyrik billahi faqad harrama Allahu al-jannah wa ma'wahu an-nar." Dan siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalamnya neraka dan tidak akan memasukkan kepadanya surga. Makanya syarat yang paling utama untuk kita meninggal dunia, kalau kita mau meninggal dunia, makanya kita benar-benar beriman kepada Allah. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang mau meninggal dunia yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Kata ulama kita, mautakum ini bukan hanya bermakna orang yang sudah meninggal dunia. Kalau sekarang kita lihat masyarakat umum nanti meninggal dunia baru ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal maknanya dua makna. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau kita juga punya pemahaman bahwa lakinu setelah meninggal dunia, maka tidak mengapa. Dan ini kebanyakan yang mungkin kita dapatkan di tengah masyarakat kita. Namun ternyata kalau orang meninggal dunia, jamaah sekalian, itu memang agak sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau kebiasaannya tidak sering dan tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan di akhir kehidupan kita itu sangat terpengaruh sekali dengan kebiasaan kita. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat indah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan saya tidak membaca, beliau mengutip berarti perkataan beliau. Beliau rahimahullah berkata, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Siapa yang hidup dengan sesuatu, dengan kebiasaan sesuatu, maka Allah akan mematikan kepadanya dengan kebiasaan itu. "Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi." Dan siapa yang meninggal karena sesuatu, karena kebiasaannya itu, maka Allah akan membangkitkan mereka dengan kebiasaannya itu. Makanya kebiasaan sangat terpengaruh sekali dengan akhir kehidupan kita. Makanya kita lihat ada yang meninggal saat mengaji, ada yang meninggal saat bersedekah, ada yang meninggal saat haji, ada yang meninggal saat umrah, dan ada yang meninggal dalam ibadah-ibadah lainnya. Kemungkinan besar karena mereka memang terbiasa
melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat, dari akhirnya. Kenapa tidak disebutkan karena prosesnya? Karena akhir ini sangat tergantung dengan prosesnya, proses kehidupan manusia. Kapan kebiasaan seseorang itu tidak dalam hal-hal yang baik, tidak terbiasa mengucapkan kalimat syahadat misalnya, atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya, maka dipertanyakan bagaimana akhir dari kehidupannya. Makanya kalau kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik, dan kita menjaga diri kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja kita berharap dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan. Ayat ini, jamaah sekalian, ayat ini nanti berfungsi ketika kita sudah meninggal dunia. Karena kalau kita masih hidup, dosa kesyirikan pun bisa diampuni kalau kita bertobat kepada Allah. Makanya ayat ini kita gunakan ketika orang sudah meninggal dunia. Makanya orang kafir, non-muslim, itu kita tidak bisa pastikan apakah dia masuk ke dalam neraka, karena kita belum melihat bagaimana akhir dari kehidupannya. Jangan sampai kita telah memvonis orang non-muslim misalnya bahwa dia akan masuk ke dalam neraka, ternyata sebelum dia meninggal dunia kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa ternyata di akhir kehidupan dari Fir'aun laknatullah, Fir'aun ternyata dia bersyahadat di akhir kehidupannya. Dia bersyahadat. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, amanah, dia beriman. Dia berkata di akhir kehidupannya, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Firaun masuk surga? Apakah Firaun masuk surga karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya? Ternyata ada seorang prof menulis sebuah artikel bahwa Fir'aun masuk Islam dan dia masuk surga menggunakan dalil ini. Ternyata dia tidak membaca ayat setelahnya. Ayat setelahnya menjelaskan tentang Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa baru sekarang kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nyawanya sudah ada di tenggorokan, sudah tidak diterima lagi taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fir'aun kita tidak bisa golongkan ke dalam golongan orang-orang beriman, karena dia terlambat untuk beriman. Seandainya dia lebih cepat beberapa detik, maka mungkin kita bisa bertemu Fir'aun di surga. Dan ini disebutkan oleh Jibril alaihissalam. Saking takutnya Jibril alaihissalam, jangan sampai ini Fir'aun benar-benar bertobat. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril bahkan menyumbat mulutnya Fir'aun. Ketika dia tenggelam, menyumbat mulutnya, jangan sampai dia bersyahadat sebelum nyawanya ada di tenggorokan, dan kemungkinan besar diampuni oleh Allah. Saking luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kita tidak seburuk juga Fir'aun, dan kita juga masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kalau kita tidak bisa menjadi orang bertakwa, maka minimal kita meninggal di atas keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja meninggal di atas ketakwaan kita
kita dipanggil dalam keadaan kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi cita-cita tertinggi kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kisah yang panjang hadisnya. Disebutkan sebagai hadis bitaqah, hadis kartu. Hadis kartu. Yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Dan ini seorang pendosa, banyak dosa. Kemudian ditampakkan dosa-dosanya, dibukakan bukunya, ditampakkan dosa-dosanya bukunya, dan dosa-dosanya ini sangat besar sekali. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu melakukan ini dosa? Kemudian orang ini kemudian berkata, iya, dia mengakui dosanya. Puluhan dosa-dosa besar dinampakkan di hadapannya, dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian dia mengakui semua dosa-dosanya. Kemudian terakhir ada kartu asnya. Makanya disebut sebagai hadis bitaqah, hadis kartu. Ada kartu as dari orang ini, yaitu ternyata di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditimbang kalimat la ilaha illallah, antara dosanya yang banyak itu ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian diampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk dari maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengatakan bahwa bagaimana masuk surga, apakah susah atau mudah? Sangat mudah. Sangat mudah. Kalau kita bisa menjamin diri kita meninggal di atas keislaman, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan hadis. Ini sebagai terakhir ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ada kisah seorang pembunuh 99. Dan ini masyhur sekali kisahnya. 99 orang dia telah bunuh. Dia orang telah bunuh. Kemudian ada keresahan di dalam hatinya. Ada keresahan di dalam hatinya. Dan dia mau bertobat. Namun dia tidak tahu caranya bagaimana bertobat. Bagaimana mekanisme taubat ini. Kemudian dia mendatangi seorang abid, seorang ahli ibadah. Ini juga dia salah datang. Dia mendatangi abid, orang yang ahli ibadah tapi tidak ahli dalam ilmu. Dan ini disebutkan di dalam kisahnya. Abid, dia mendatangi abid, orang ahli ibadah. Kemudian bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk saya mendapatkan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena saya telah membunuh 99 manusia. Seorang abid ini berkata, wah, ini kacau ini. Tidak ada ampunan untuk kamu karena sudah membunuh 99 orang. Seorang pendosa ini kemudian marah, kemudian membunuh genap 100. Genap 100. Genap 100. Kemudian dia mencoba lagi mencari orang lain. Kemudian dia mendatangi seorang alim. Ini baru ketemu. Dia menemukan seorang ahli ilmu. Tadi abid, kemudian ini seorang alim, orang ahli dalam ilmu. Kemudian bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk saya mendapatkan taubat? Karena saya telah membunuh 100 orang. 100 orang. Kemudian kata alim ini, masih ada. Tentu saja ampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala masih terbuka selama kamu hidup. Kemudian beliau meminta masukannya, bagaimana kira-kira taubat saya ini. Kemudian seorang alim ini menyuruh untuk seorang pemuda ini, pembunuh 100 orang ini, untuk meninggalkan kaumnya dan berhijrah. Karena memang kaumnya ini sudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Seorang alim melihat bahwa harus kamu meninggalkan tempatmu untuk berhijrah di tempat orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan apa yang ia inginkan dari seorang alim ini. Kemudian dia pergi.
Di tengah perjalanan qadarullah genap 101. Dia meninggal dunia 101. Dia meninggal dunia. Di tengah perjalanan belum sampai kepada tempat yang diperintahkan oleh seorang alim. Kemudian datang dua malaikat. Malaikat yang mau membawanya ke neraka, kesiksaan, dan malaikat yang mau membawanya kepada kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jadi ada perbedaan dan pertengkaran di antara dua malaikat ini. Hanya karena seorang pendosa ini, dua malaikat bertikai. Bayangkan, satu malaikat yang mau membawa ke neraka atau azab ini mengatakan bahwa ini orang ini belum pernah melakukan kebaikan. Belum pernah melakukan kebaikan. Malaikat rahmat mengatakan bahwa orang ini sudah ada niat untuk melakukan kebaikan. Salah satu buktinya dia sudah mau jalan untuk pergi ke tempat yang telah disarankan seorang alim ini. Ternyata tidak ada solusi untuk dua malaikat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat langsung dari langit untuk menjadi hakim di antara dua malaikat ini. Bayangkan cuma satu, karena satu pendosa ini, tiga malaikat ini disibukkan lagi. Kemudian malaikat ini memberikan satu cara untuk mengetahui apakah dia masuk ke dalam surga atau neraka. Dia mengukur di mana langkah seorang pemuda ini yang lebih jauh atau lebih dekat. Apakah langkahnya kepada tempat yang ia ingin pergi itu lebih dekat daripada tempat yang asalnya. Kemudian diukur, ternyata dia lebih dekat kepada tempat yang dia mau tujui tersebut, ke tempat yang ia mau untuk senantiasa berbenah diri. Kemudian berbahagialah malaikat rahmat ini, kemudian membawa jiwa dari seorang pembunuh 100 ini kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita. Dan ini ayat-ayat yang demikian dan kisah-kisah demikian membuat kita terus optimis kepada Allah. Walaupun kita banyak dosa, tapi kita senantiasa optimis kepada Allah bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai kita baru di dunia sudah pesimis karena melakukan banyak dosa kemudian mengira bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Ud'u Allah," bahwa berdoalah kalian kepada Allah dan kalian meminta surga tertinggi yaitu Firdaus. Hadis ini membuat kita optimis bahwa seburuk apapun kita, selama kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ada pintu taubat dan Allah Maha Pemurah, dan itu membuat kita selalu optimis. Nabi SAW bahkan memerintahkan kita untuk meminta ketika kita berdoa, jangan setengah-setengah. Biar kami saya surga yang paling bawah, yang penting masuk surga. Nabi SAW tidak memerintahkan kita demikian. Nabi SAW mengatakan bahwa ketika kalian meminta, maka mintalah surga yang paling tinggi yaitu Firdaus. Firdaus ini dihuni oleh para nabi dan para rasul. Walaupun kita tahu bahwa kehidupan kita demikian, maka Nabi SAW senantiasa memberikan kita motivasi dan rasa optimis di dalam hati-hati kita untuk kita senantiasa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan, dan ini salah satu konsep yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika kita ingin mendakwakan ajaran Islam, maka yang paling pertama kita dakwakan adalah rasa optimis untuk orang bisa masuk ke dalam surga. Jangan langsung neraka bid'ah, kufur, khurafat dan yang lain sebagainya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Konsep ini disebutkan di dalam Al-Quran.
Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk semua manusia, kata Nabi. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW, basyiran wa nadhira. Allah pertama menyebutkan basyira kepada kabar-kabar yang baik, basyira wa nadhira, kemudian kabar-kabar yang buruk. Konsep ini ketika kita bawa ke dalam dakwah, ketika kita mengajak manusia, maka hendaknya hal-hal baik dulu kita berikan kepadanya. Jangan langsung neraka atau bid'ah atau kufur. Bisa lari orang-orang. Maka dalam hadis Nabi SAW, basyiru wa la tunafiru. Berilah kalian kabar-kabar gembira kepada manusia, wa la tunafiru. Dan janganlah kalian membuat manusia lari terhadap ajaran Islam. Kalau seandainya Nabi datang dengan langsung mengatakan kufur, bid'ah, syirik, musyrik dan yang lain sebagainya, maka mungkin kita tidak melihat Islam eksis pada hari ini. Makanya Nabi di kota Mekah, kalau kita membaca sirah Nabi di kota Mekah itu 13 tahun 13 tahun, dan di kota Madinah 10 tahun. Nabi di kota Mekah tidak pernah menghancurkan berhala, satu berhala pun yang ada di Ka'bah dan di sekitaran Ka'bah. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi SAW adalah ayat-ayat tentang keimanan seseorang. Dipupuk dulu keimanannya. Nanti dia sudah terbiasa dan suka terhadap keimanan ini, kemudian diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh Nabi SAW untuk bagaimana menarik perhatian para sahabat pada zaman itu. Dan itu kita bisa gunakan pada hari ini ketika kita mengajak manusia. Maka jangan langsung terhadap sesuatu yang negatif, jangan langsung tidak boleh, tapi kita mengajak dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Makanya ada perkataan yang sangat indah dari Ustadz kita, Ustadz Yusran, dan ini perkataan yang entah mengapa sangat melekat sekali di dalam taklim Ustadz kita. Taklim beliau mengatakan, kalau kita ingin menghapuskan hal-hal bid'ah dan khurafat di tengah masyarakat, maka yang pertama kita lakukan, kita kenalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika dia jatuh cinta dengan sunnah Nabi, maka otomatis dia akan meninggalkan hal-hal yang bernuansa bid'ah atau bernuansa khurafat atau kekufuran tersebut. Dan ini perkataan sangat pas sekali di tengah-tengah kita ketika orang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal yang namanya Islam secara sempurna, sudah mengenal Islam secara hakikatnya, maka mereka akan jatuh cinta dan mereka akan merasa mau dan tidak puas ketika melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, karena terlalu banyak sunnah Nabi, kemudian dia tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi itu tadabbur kita pada subuh hari ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk tadabbur kita dan semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa menambah manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat, dan semoga bisa menjadi bekal kita untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah, surga Al-Firdausi Al-A'la, Firdaus yang tertinggi. Kemudian kita bisa bertemu dengan Nabi SAW, kita bisa ngopi-ngopi dengan para sahabat, kita bisa ngopi-ngopi dengan para Nabi SAW, dan kita bisa bertetangga dengan Nabi SAW, dengan para Nabi yang lainnya. Dan salah satu kenikmatan kita bisa dipertemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas risalah Islam, millah Islam ini. Dan tentu saja itu adalah kenikmatan yang sangat tertinggi ketika kita dimasukkan ke dalam surga, kemudian kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.